Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna ke depannya untuk masa depan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah selalu. Hari ini kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. A. Hakikat dan prinsip perundang-undangan nasional. 1. Hakikat perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Profesor Bagirmanan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan, diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan. Untuk undang-undang, program penyusunannya disebut Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam dua maksud. Pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau DPR atau DPD setelah melalui tahap perencanaan. Proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. 3. Pembahasan. Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. 4. Pengesahan. Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. 5. Pengundangan. Pengundangan adalah penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan
mulai berlaku dan mengikat. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan memiliki landasan filosofi apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis. Definisi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berupa pertimbangan pandangan hidup ini sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan, filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat. Secara umum, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang ada supaya peraturan yang dibuat dapat dijalankan. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Dalam landasan yuridis menekankan bahwa landasan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi hukum di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip perundang-undangan nasional. 1. Norma-norma hukum tersusun dari yang paling rendah derajatnya sampai pada norma tertinggi. 2. Setiap norma berdasarkan atas norma yang lebih tinggi yaitu norma dasar atau ground norms. 3. Isi norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi di depannya, derajatnya. 4. Norma yang lebih tinggi bersifat mendasar dan umum, adapun norma yang lebih rendah bersifat aktual dan khusus sehingga lebih banyak jumlahnya. 5. Suatu norma hukum hanya dapat dicabut oleh instansi yang menetapkannya atau oleh instansi yang lain yang lebih tinggi derajatnya. 6. Norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat membatalkan berlakunya norma hukum yang lebih tinggi. 7. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan lama lex posteriori derogate legi priori. 8. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau lex specialis derogate legi generali. Sebagai contoh berkenaan dengan korupsi, ada pertentangan antara UU RI nomor 20 tahun 2001 dan UU KUHP. Jadi yang digunakan adalah UU RI tahun 2001 nomor 20. 9. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. Contoh dalam masalah hukum terdapat perundang-undangan tentang kehakiman MA dan MK. Sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang hukum, tetapi materinya berbeda sehingga diatur di dalam undang-undang yang berbeda. Tugas: jelaskan tentang teori Steupenbach secara lengkap. Tuliskan di buku tugas kalian. Selamat bekerja. Inilah akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan apabila ada salah dalam kata, saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.